Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang teman eh, menanyakan atau merespon video konten saya tentang koperasi beberapa waktu yang lalu. Dia menginginkan saya menjelaskan bukan faktor ideologisnya, tetapi detail pelaksanaan koperasi itu seperti apa. Gimana bedanya dengan perusahaan. Kira-kira begitu. Saya akan coba begini. Saya pernah punya pengalaman menjadi pengurus dan ketua koperasi karyawan di Pupuk Kaltim. Jadi koperasi itu anggotanya adalah seluruh karyawan Pupuk Kaltim, sekitar 3.000 orang. Kemudian usahanya ada simpan pinjam, ada supermarket, dan ada pom bensin. Nah, saya sebagai ketua pengurus ada kalau nggak salah 5 orang, ada pengawasnya, kemudian ada managers. Jadi semua usaha itu ada karyawannya yang melaksanakan pekerjaan itu. Waktu sebelum saya, karyawan itu bukan anggota, dia adalah karyawan yang memang digaji untuk bekerja. Di supermarket ada belasan karyawan, di pom bensin ada beberapa karyawan, kemudian juga disimpan pinjam ada yang khusus karyawan yang ngurusi keuangan. Jadi secara operasional pelaksananya sebetulnya tidak berbeda dengan perusahaan ya. Laporan keuangannya, hitungan laba ruginya dan sebagainya itu sama. Saya sebagai pengurus tidak digaji memang. Itu kayaknya sistemnya memang seperti itu, tapi ya dikasih voucher bensin. Tapi kalau manajer dan karyawan ya digaji dengan selayak-layaknya. Sebagaimana kalau dia bekerja di tempat lain, kira-kira begitu. Terus bagaimana bedanya dengan perusahaan ini? Ini kita anggotanya banyak sekali ya, 3.000. Tentu saja kita pada zaman saya, waktu saya jadi ketua, ya kita pembagian SHU misalnya. Jadi anggota itu nanti setiap tahun akan menerima SHU. Jadi dari kinerja yang selama ini dijalankan, baik simpan pinjam, anggota bisa berkontribusi di simpan pinjam itu dengan meminjam atau menyimpan. Nah, ini kontribusi ini nanti dihitung. Kemudian juga berkontribusi dalam hal belanja. Apakah dia belanja di koperasi kami, seberapa besar dia belanja di koperasi kami, itu menjadi kontribusi juga yang dihitung. Sistem hitungannya tentu saja di-create oleh masing-masing koperasi, tidak ada standarnya. Kemudian setiap tahun kita hitung berapa keuntungan dari koperasi ini. Nah, keuntungan itu oleh pengurus dikemas dalam satu laporan dan diusulkan. Jadi setiap tahun kita akan ada rapat anggota tahunan. Seluruh anggota rapat, atau kalau terlalu banyak perwakilan. Karena 3.000, maka biasanya kita pakai perwakilan ya. Di rapat itu pengurus akan membeberkan ini keuntungannya sekian. Sebelumnya pengurus sudah punya rumusan ya, bagaimana mendistribusikan SHU itu. Siapa yang memang berkontribusi besar, apakah dia meminjam, apakah dia menyimpan, tentu saja berapa nilainya, macam-macam itu menjadi faktor untuk menentukan berapa sisa hasil usaha, artinya keuntungan ya. Jadi usaha setelah dikurangi biaya-biaya, gaji, macam-macam, kan ada keuntungan. Itulah sisa hasil usaha. Berapa yang kita sisihkan untuk investasi, berapa yang kita bagikan ke anggota. Bagaimana pembagiannya, ada rumusan-rumusannya. Anggota yang sama sekali tidak aktif tentu saja akan menerima lebih sedikit. Jadi misalnya saja saya meminjam ya.
Meminjam di koperasi bunganya lebih gede Bang. Hampir 16% waktu saya. 16% bunganya. Jauh lebih gede daripada di bank. Tapi orang tetap meminjam. Pertama karena mudah, kedua nanti SHU-nya akan terbayarkan, selisih dari bank biasa itu akan terbayarkan ketika saat dibagi sisa hasil usaha kembali lagi kepada dirinya. Nah itu mungkin yang membedakan ya. Jadi di RAT itu dipresentasikan dan disepakati ya, disepakati oleh seluruh anggota yang dibagi sekian, pembagiannya adalah sekian, hitungannya. Jadi masing-masing teman-teman itu sudah menerima hasilnya pada saat itu, sudah menerima hasilnya berdasarkan kontribusinya. Nah itu contoh bagaimana saya mengoperasikan koperasi pada saat itu. Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Nah pada saat itu karyawan yang digaji itu pun pada saat periode saya itu juga menjadi anggota, gitu ya, menjadi anggota karena sifat koperasi itu terbuka, apalagi dia berkontribusi tenaganya di situ, dia berhak menjadi anggota dan mempunyai suara. Ya tentu saja suaranya lebih sedikit dibandingkan karyawan yang lebih besar jumlahnya, 3.000 orang. Tapi dia juga ikut menikmati SHU juga, meskipun dia digaji, ya, karena dia anggota. Gitu. Kemudian fenomena yang lain, kita waktu itu disimpan pinjam, karena banyak meminjam, ya lebih daripada menyimpan, duitnya kurang. Waktu itu kita pinjam bank lokal ya, BPD, kita pinjam BPD. Tapi waktu saya nego ke perusahaan, kalau bisa kita gerakkan dana tabungan hari tua karyawan. Nah waktu itu saya kasih 10% pengembangannya, jadi bunganya. Dibanding dengan pinjam bank, lebih baik kita pinjam perusahaan sendiri. Ya, alhamdulillah ada kontrak dengan perusahaan, dipinjamin beberapa miliar itu, dan kita sanggup ya, selama setahun kita mengasih 10% karena kita bebankan kepada anggota yang pinjam itu 16%. Jadi begitu. Jadi inilah bentuk sinerginya. Ya. Kita koperasi tidak mencari untung, koperasi itu membuat anggota lebih sejahtera. Gitu. Tentu saja dalam ini usaha-usahanya harus untung, ya. Usaha-usahanya harus untung supaya kesejahteraan anggota terjamin. Itu contoh yang pertama. Nah, yang menarik adalah contoh yang kedua yang saya ingin sampaikan, misalnya kalau suatu petani, katakanlah petani sawit ya, yang selama ini sangat tergantung pada perusahaan besar yang punya pabrik. Jadi selama ini dia menyetor ke hasil panennya, dia serahkan ke pabrik perusahaan dan sangat tergantung. Jadi harga pun ditentukan oleh perusahaan. Kalau kualitasnya nggak bagus bisa ditolak dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau petani-petani ini, katakanlah 1.000 atau 2.000 atau 3.000 yang idealnya, mempunyai pabrik sendiri. Jadi mendirikan koperasi, dibantu oleh siapa, pinjam, atau pihak, sekarang kan ada multi pihak ya. Ada pihak pemodal, ada pihak profesional, dan ada petani sawit. Nah, kita bentuklah koperasi baru. Nah, nanti tentu saja ada yang menjadi karyawan pabrik ya. Ada yang menjadi karyawan pabrik ya. Sebaiknya karyawan itu ya digaji dengan baik dan dia juga menjadi anggota gitu. Kemudian ada managers, kemudian ada pemodal, dan ada petani sawit. Ini digabung menjadi koperasi multi pihak yang bekerja sama. Hasilnya tentu saja akan berlipat ganda.
Kalau sebelumnya hasil sawit itu yang paling menikmati adalah yang punya pabrik, pemegang saham. Ya, berapa besar keuntungan yang dia peroleh, mungkin sekian persen mayoritas adalah pemegang sahamnya. Segelintir orang ini, mungkin hanya 1-2 orang. Gitu ya. Tapi kalau dia dikelola dalam bentuk koperasi, ya, pabrik ini, maka petani berapa harga jual ke pabrik itu akan bisa diatur, ya, tidak diatur satu pihak oleh pemilik pabrik, tapi kita akan kompromi bagaimana harga ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi tidak tetap menghidupkan pabrik ini, karena dia akan dijual CPO-nya dengan harga sekian. CPO dijual harga sekian, maka bahan bakunya harganya sekian, sehingga pabrik ini masih untung. Untungnya pun nanti dibagikan lagi. Nah, itu luar biasanya ini kan. Petaninya dengan harga yang melalui rapat dan sebagainya bisa ditentukan sehingga kesejahteraannya meningkat, petani-petani itu. Nanti kalau pabriknya itu ada keuntungan masih ada dapat lagi bagian daripada keuntungan itu. Jadi tadi kalau yang tadi keuntungan itu hanya dinikmati oleh sudah harganya ditekan gitu, untungnya tinggi sekali. Udah itu yang menikmati cuma 1-2 orang pembeli saham ini. Dia bisa membayar karyawan seefisien mungkin dan sebagainya kan. Jadi barangkali katakanlah hanya dinikmati oleh mungkin belasan orang. Keuntungan betapa besarnya gitu. Sawit itu luar biasa untuk CPO itu. Makanya kemarin ada 11 triliun ya, karena pajak nggak dibayar barangkali ya. Karena besar sekali. Nah sekarang itu jadi koperasi, maka keuntungan yang besar itu akan terdistribusi oleh ratusan ribuan petani sawit. Itu bedanya. Jadi ini semua nanti akan diatur dalam RAT, berapa harganya, bagaimana pembagian keuntungannya, dan anggotanya adalah seluruh petani sawit itu. Tapi operasional sawitnya, bagaimana hitungan keuangannya sama di perusahaan apapun dengan perusahaan koperasi ya sama. Tapi gitu hasilnya bagaimana pembagiannya itulah yang berbeda. Kalau dulu hanya pemegang saham yang menetapkan, ya, pemegang saham menetapkan, oke, sekian persen itu CSR, sekian persen itu apa kan itu. Kalau sekarang yang menetapkan adalah ribuan orang ini, sehingga lebih berkeadilan, tentu saja, lebih berkeadilan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menambah penjelasan ya. Terus terang itu pertanyaannya di WA hilang teman-teman, karena saya ganti HP, pertanyaan di WA-nya hilang. Jadi ini seadanya dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.